Apakah kamu pernah merasakan nostalgia? Kamu merindukan sesuatu di masa lalu yang tidak kamu miliki sekarang. Di satu sisi, ada penyesalan atau perasaan kehilangan di sana. Tapi di sisi lain, kamu merasakan kebahagiaan. Kenangan ini terasa begitu manis dan sulit untuk dilupakan. Namun perlu diingat, kalau masa lalu seharusnya menjadi tempat belajar, bukan menjadi tempat tinggal. Jangan sampai kita terjebak dalam masa lalu hingga akhirnya kita justru hidup di sana, bukannya tinggal di masa kini dan bergerak maju ke masa depan. Beberapa orang mungkin memiliki sebuah barang yang menjadi pengingat dia tentang sesuatu. Entah misalnya barang pemberian orang tuanya yang sudah meninggal atau foto mantan pasangannya yang masih terus disimpan. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah hal ini membantu kamu dalam menjalani hidup sehari-hari? Atau justru hal ini malah membuatmu jadi susah move on? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa sih seringkali kita bernostalgia, terutama jika kita sedang berada dalam kondisi yang sulit. Kadang ketika hidup terasa berat, kita seringkali kembali ke memori indah. Misalnya saat kita masih kecil, bertemu orang yang kita cintai, momen bersama sahabat, dan sebagainya. Momen bahagia ini atau dikenal sebagai nostalgia seringkali menjadi tempat kita untuk lari dari kenyataan sejenak. Saat pandemi COVID-19 melanda, mungkin banyak orang termasuk kamu kadang merindukan hal sederhana yang selama ini tidak pernah mereka hargai. Pergi ke tempat kerja, makan dengan orang yang dicintai di restoran, berkumpul bersama untuk menikmati sebuah momen spesial, dan sebagainya. Mungkin saja hal ini membuat kita lebih mengapresiasi sesuatu yang mungkin kita sepelekan, karena hal ini sudah menjadi sebuah kenormalan. Namun, ketika sebuah kenormalan tidak lagi bisa kita miliki, maka hal ini justru menjadi kemewahan. Nostalgia juga bisa memberikan kita kepercayaan diri kalau masa depan bisa jadi lebih baik karena kita sudah berada di momen tersebut. Apa sih nostalgia? Ada banyak definisi soal nostalgia. Ada yang mengatakan kalau nostalgia adalah sebuah kerinduan untuk kembali ke masa lalu, di mana kondisinya lebih baik daripada apa yang kamu alami sekarang. Atau dalam definisi lain, nostalgia seringkali dikaitkan dengan kerinduan untuk kembali ke sebuah tempat atau situasi di mana seorang merasa terikat secara emosional. Misalnya rumah lamanya atau kampung halaman. Namun apakah kamu tahu kalau pada abad ke-17 hingga ke-19, nostalgia pernah dianggap sebagai gangguan kejiwaan? Kata nostalgia sendiri berasal dari seorang dokter Swiss bernama Johannes Hofer pada tahun 1968. Nostalgia berasal dari bahasa Yunani nostos atau artinya kepulangan dan algos yang artinya rasa sakit. Saat itu, Hofer mengamati sebuah fenomena saat perang, di mana banyak prajurit merasakan kerinduan yang mendalam pada kampung halamannya, entah kepada keluarga atau teman terdekat. Anehnya lagi, pada tahun 1733, pasukan Rusia mengalami wabah nostalgia. Saat itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Jerman, dan jenderalnya bilang kepada para tentara, jika ada dari mereka yang mengidap dalam tanda kutip virus nostalgia, maka mereka akan dikubur hidup-hidup. Kenapa kita bisa merasakan nostalgia? Ada banyak teori, tapi mungkin yang paling menarik, nostalgia merupakan cara kita mempertahankan identitas diri dan keberlanjutan seiring waktu. Dengan mengenang masa lalu, kita bisa menghubungkan diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu. Teori lainnya adalah nostalgia merupakan mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi sebuah kehilangan. Dan ini merupakan cara kita untuk terus terhubung pada sesuatu yang telah hilang. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, nostalgia mungkin merupakan cara kita untuk terus-menerus mengingat hal tersebut. Mengingat kalau ada bagian yang berharga dalam hidup kita. Selain itu, kita bernostalgia mungkin karena kita merasa zaman dulu hidup itu terasa lebih mudah. Misalnya ketika kecil, tidak banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita mungkin hanya bermain, makan, tidur sepanjang hari. Tapi seiring bertambahnya usia, tanggung jawab kita sedikit demi sedikit semakin banyak. Hingga akhirnya kita menjadi seseorang yang dewasa. Kita harus bertanggung jawab pada hidup kita sendiri dan bahkan pada hidup orang lain.
Bagi beberapa orang, situasi ini mungkin terasa berat. Jadi sesekali mungkin dia menggunakan nostalgia sebagai cara untuk menikmati kembali masa-masa indah tersebut. Jika kamu pernah merasakan nostalgia, pastinya kamu tahu kalau ini tidak selamanya manis. Seseorang mungkin merasakan nostalgia saat mendengar sebuah musik tertentu atau mengingat seseorang yang dia cintai, tapi sekarang sudah tidak bersamanya lagi. Sesuatu yang sempat mereka miliki, tapi sekarang tidak ada lagi. Ada rasa pahit dalam nostalgia, karena kita merasakan kehilangan di sana. Tapi di sisi lain, nostalgia juga memberikan kita perasaan yang positif. Dengan mengulang kembali memori yang indah, ada perasaan bahagia yang muncul. Ada perasaan aman di sana. Kita merasa diterima dan dicintai. Sebuah tempat di mana kita berada. Jadi tidak heran ketika seseorang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, nostalgia seringkali menjadi tempat pelarian sejenak dan merupakan mekanisme pertahanan diri seseorang. Namun sayangnya, seringkali kita hanya fokus pada hal yang baik saat bernostalgia, tapi tidak melihat hal tersebut secara utuh. Misalnya, ketika kamu berada dalam sebuah hubungan percintaan yang tidak bahagia, kamu lalu bernostalgia pada hubungan percintaanmu sebelumnya, di mana kamu merasa begitu bahagia dengan mantan kamu. Tapi apakah benar? Apakah itu merupakan kenyataan yang sebenarnya? Atau kita hanya fokus pada momen-momen indahnya saja? Kita lupa alasan kenapa kamu atau mantanmu memutuskan untuk menyudahi hubungan tersebut. Nostalgia membuat kamu mengindahkan semua hal negatif yang pernah ada dalam hubunganmu sebelumnya. Saat ini, kita seringkali melihat banyak hal yang kembali lagi ke masa lalu dengan tampilan yang baru. Misalnya, film-film lawas yang dibuat remake-nya. Gaya pakaian yang kembali ke zaman tahun 80-an atau 90-an. Kita ibaratnya berada dalam sebuah time loop. Nah, apakah ini artinya kita kehabisan ide baru? Atau memang sebenarnya masyarakat yang suka kembali pada sesuatu yang familiar? Menariknya, ketika kita membagikan hal yang nostalgia dengan orang lain, kita jadi lebih terhubung dengan orang tersebut. Nostalgia juga ibaratnya menular. Misalnya ketika teman kamu bercerita soal memori indah masa kecilnya, mungkin kamu jadi berpikir soal memori masa kecil kamu dan membagikan hal yang sama. Nah, apakah kamu pernah mendengar kata good old days? Riset membuktikan kalau sensory stimulation seperti suara, wangian, dan penglihatan bisa bertindak sebagai isyarat memori yang kuat, mengarahkan kita masuk ke dalam sebuah kenangan tertentu. Sebagai contoh, ketika kita mendengarkan musik tertentu dari era yang spesifik, mungkin saja membuat kita mengenang masa lalu saat kita masih muda atau masih kecil. Ketika kita bernostalgia, kita mengenang masa lalu, dan memori tersebut seringkali berisi interaksi sosial yang memorable. Di sisi lain, nostalgia tidak hanya memberikan kenyamanan emosional, tapi juga menciptakan sebuah kepercayaan diri kalau masa depan akan baik-baik saja. Karena kita sudah berada pada hal yang baik tersebut di masa lalu. Tapi harus diingat, masa lalu adalah masa lalu. Kita tidak akan bisa kembali ke sana. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.